Di zaman digital kayak sekarang, uang itu udah nggak cuma soal kertas dan koin. Sekarang kita punya digital money. Tapi ada satu masalah besar. Kenapa uang digital perlu sistem keamanan khusus supaya nggak bisa disalahgunakan untuk 2 kali pembayaran? Nah, itulah yang disebut double spending problem. Yuk, kita bahas. Apa itu digital money? Digital money itu uang yang bentuknya cuma ada di dunia digital. Contohnya, ya kayak e-wallet, OVO, GoPay, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, atau bahkan CBDC alias uang digital resmi dari bank sentral. Nah, serunya uang digital ini lebih praktis dan bisa dipakai buat transaksi online. Beda sama uang tunai yang harus kamu pegang dan tukarkan langsung. Digital money cukup diproses lewat sistem elektronik. Misalnya, kalau kamu bayar pakai uang kertas, si penerima langsung dapat fisiknya dan kamu nggak bisa pakai uang itu lagi. Tapi di dunia digital, transaksi harus diverifikasi dulu, biar uang yang sama nggak bisa digunakan berkali-kali. Nah, itulah kenapa sistem keamanan digital money sangat penting. Tapi ada masalah nih, double spending problem. Masalah ini muncul karena uang digital itu bentuknya cuma data. Kalau nggak ada sistem yang aman, bisa aja satu orang pakai uang yang sama buat 2 transaksi. Bayangin gini, kamu punya selembar uang Rp100.000. Kamu belanja di toko A dan ngasih uang itu buat bayar barang. Uangnya udah diterima sama kasir dan selesai, kamu nggak bisa pakai uang itu lagi. Nah, kalau digital money nggak punya sistem yang aman, bisa aja uang yang sama dipakai lagi buat belanja di toko B. Padahal di dunia nyata itu mustahil kan? Ini yang bikin double spending problem jadi ancaman serius buat transaksi digital. Nah, disinilah blockchain jadi penyelamat. Blockchain itu kayak buku catatan digital yang nggak bisa diutak-atik. Tiap transaksi diverifikasi sama banyak komputer di jaringan, dan setelah masuk ke dalam blockchain, nggak bisa diubah lagi. Bayangin kamu punya selembar buku catatan besar yang semua orang bisa lihat. Setiap kali ada transaksi, semua orang mencatatnya di buku ini. Jadi kalau ada orang yang mau curang dan nyoba pakai uang yang sama 2 kali, orang lain bakal langsung tahu karena catatannya nggak cocok. Inilah yang bikin blockchain sangat aman buat mencegah double spending. Bitcoin pakai sistem yang namanya proof of work. Jadi sebelum transaksi masuk ke blockchain, miner harus nyelesain teka-teki matematika super rumit buat validasi transaksi. Ini bikin hacker susah banget buat nyoba ngedouble spending. Coba bayangin kamu lagi ujian di sekolah, dan sebelum jawabanmu diterima, kamu harus ngerjain soal yang susah banget dulu. Begitu jawabanmu benar dan diperiksa sama guru, baru deh nilainya masuk di rapor. Nah, cara kerja blockchain juga mirip. Tiap transaksi dicek dulu sama miner sebelum benar-benar dicatat di blockchain. Kalau ada transaksi yang nggak valid atau dicoba pakai 2 kali, otomatis bakal ditolak. Tapi selain proof of work, ada juga sistem lain yang lebih hemat energi, yaitu proof of stake. Kalau proof of work mengandalkan komputer kuat yang menyelesaikan perhitungan rumit, proof of stake bekerja dengan cara yang berbeda. Di sistem proof of stake, nggak ada proses mining seperti di Bitcoin. Sebagai gantinya, transaksi divalidasi oleh validator yang sudah menyimpan atau mengunci sejumlah kripto mereka sebagai jaminan. Makin banyak kripto yang mereka staking, makin besar peluang mereka buat dipilih jadi validator. Coba bayangin kamu ikut arisan, dan semakin besar uang yang kamu taruh, semakin besar kemungkinan namamu keluar buat dapetin giliran pertama. Nah, sistem ini juga mirip kayak gitu. Karena nggak perlu pakai daya komputasi besar, proof of stake jauh lebih ramah lingkungan dibanding proof of work. Jadi kesimpulannya, digital money itu keren dan praktis, tapi harus ada sistem yang bisa cegah double spending. Blockchain dan cryptocurrency udah nemuin cara buat ngatasin masalah ini, jadi transaksi jadi lebih aman dan transparan. Tanpa teknologi ini, bisa aja kita ketipu sama transaksi palsu atau kehilangan uang kita tanpa sadar. Makanya, inovasi di dunia digital money ini penting banget buat masa depan ekonomi digital.
Gimana, udah makin ngerti soal digital money dan double spending? Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.